Mudah-mudahan dalam penanganan protokol kesehatan ini dikedepankan cara-cara yang preventif, persuasif. Dan kalau ada pelanggaran, ya law enforcementnya adalah bagaimana memberikan sebuah hukuman yang mendidik, tapi bukan melihatnya semata-mata atau diutamakan dalam perspektif pidananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Sekali lagi Keren Cadas. Ini ada berita yang ngeri-ngeri sedap. Jadi sebagaimana dilansir oleh Glora News ya, hari ini 15 Januari 2021, tagar tangkap Ahok dan Raffi trending, warganet kalau HRS langsung dipenjara. Gitu ya. Kita minum dulu ya. Di sini ada tulisan ditunggu keadilannya. HRS saat itu PSBB transisi minta maaf plus denda plus tersangka plus penjara. Raffi Ahmad, Ahok dan kawan-kawan saat sedang PSBB ketat, jangan cuma minta maaf dan dapat nasihat teguran dari istana. Jadi sobat daerah sekalian, pasti akan selalu dibandingkan ya. Coba kita bacakan. Glora.co. Kehadiran selebriti Raffi Ahmad dan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama Ahok dalam sebuah pesta di wilayah Prapanca, Mampang, Jakarta Selatan pada Rabu 13 Januari berbuntut panjang. Pagi ini Jumat 15 Januari, tanda tagar tangkap Ahok dan Raffi ya, hashtag tangkap Ahok dan Raffi sedang menjadi trending topik di Twitter. Tagar muncul karena warganet menilai pesta yang dihadiri Raffi dan Ahok telah menimbulkan kerumunan dan tidak taat protokol kesehatan. Terlebih lagi, Raffi Ahmad baru saja menjalani vaksinasi COVID-19 di Istana Negara bersama Presiden Joko Widodo. Warganet ingin agar keduanya mendapat hukuman serupa dengan Habib Rizik Syihab yang dijerat karena telah membuat kerumunan publik. Kalau Pak Rizik Syihab langsung dipenjara, sindir akun @ajenar. Sementara akun @irfanms7287548 menilai kegaduhan terus muncul di Indonesia karena aparat tidak bisa berlaku adil. Ketika HRS berkerumun, padahal dengan protokol kesehatan langsung tangkap. Giliran Raffi, Ahok tanpa protokol diem bae. Diem bae, jangan orang Palembang dia. Padahal sama-sama kerumunan tuturnya. Akun Ainin Haina menilai dorongan untuk penangkapan ini tidak terlalu penting. Hal yang mendesak baginya adalah mengusut tuntas koruptor bansos yang jelas-jelas telah membuat rakyat makin sengsara. Cocok saya dengan ini ya. Daripada nangkep mereka, mending nangkepin koruptor. Bisa-bisanya lagi pandemi gini bansos dikorupsi, lebih nggak ngotak tekannya. Sementara itu ada juga warganet yang mengajak agar masalah kemanusiaan seperti penanganan bencana diutamakan. Please, masalah hashtag tangkap Ahok dan Raffi bisa dikesampingkan dulu nggak? Ini saudara-saudara di Kalsel lagi pada kesusahan karena banjir, tutur akun Ike Masita 09. Ya, sobat daerah sekalian ya, itu tadi ya, trending yang muncul di dunia internet selalu akan seperti itu ya. Ada keinginan untuk diperlakukan adil. Jadi kalau Ahok, Raffi melanggar protokol kesehatan, membuat kerumunan juga, ya orang akan meminta perlakuan yang sama dengan Habib Rizik Syihab yang ditersangkakan bahkan dipenjarakan ya karena melanggar protokol kesehatan. Tapi kalau ditanyakan kepada saya sobat RH sekalian, dari awal saya bukan orang yang suka dengan memenjarakan orang. Negeri ini harusnya memanfaatkan potensi-potensi orang-orang yang memang memiliki potensi kuat untuk membangun bangsa.
Saya membayangkan kalau Habib Rizik tidak ditahan, kan banyak hal yang bisa diperbuat. Ya kalau dia melanggar hukum, misalnya menghasut dan lain sebagainya, ya silakan saja dipermasalahkan. Tapi kalau masalahnya soalnya hanya melanggar protokol kesehatan, ini yang jadi masalah. Maka kemudian orang lain selalu akan membandingkan. Memang pada waktu kerumunan Petamburan itu sedang PSBB transisi, bukan PSBB yang ditarik rem seperti sekarang ini, periode dari 11 Januari sampai 25 Januari. Tapi pada waktu itu PSBB transisi. Kalau sekarang PSBB yang diperketat. Padahal saya mengatakan harusnya memang di depan yang namanya petugas penanganan COVID-19 ini harus melakukan sosialisasi besar-besaran terhadap kesadaran untuk 3M itu, menjaga jarak, memakai masker, M-nya satu lagi apa ya? Menjaga jarak, memakai masker. Kalau itu gagal, maka sesungguhnya ya kerumunan ini akan senantiasa terjadi. Dan tidak mungkin semua kerumunan itu harus didekati dalam perspektif hukum pidana, karena banyak sekali kerumunan di pilkada misalnya. Karena itulah yang paling mungkin adalah ya hukuman denda, kecuali kalau dia mengulangi perbuatannya lagi, barulah barangkali tindakan yang lebih kuat harus dikenakan, denda lebih besar, atau baru dicari perspektif pidananya. Tapi kalau orang sudah menyatakan dirinya sendiri, sudah minta maaf, membatalkan semua kegiatan, bahkan menghimbau pendukungnya untuk mematuhi protokol kesehatan, masih juga ditersangkakan, ditahan, bahkan dengan ancaman hukuman yang luar biasa, maka memang akhirnya rasa keadilan itu yang akan menyeruak, ya kan? Selalu akan dibandingkan. Kenapa Raffi Ahmad dibiarkan, kenapa Ahok dibiarkan, kenapa Habib Rizik ditangkap? Kalau saya, ya semuanya tidak perlu ditangkap. Memang mereka melakukan pelanggaran, karena itulah untuk pelanggaran tersebut mereka harus dilakukan denda administratif misalnya, atau hukuman sosial yang jauh lebih bermanfaat dibandingkan hukuman badan misalnya. Sayangnya kita tidak mengenal hukuman sosial ya. Hukuman sosial misalnya suruh membersihkan sampah atau apa dan lain sebagainya, sekali-sekali kan begitu. Instead of ketimbang semuanya ingin dipenjarakan, semuanya ingin ditahan. Dan urusan Habib Rizik yang sebenarnya tidak gawat-gawat amat menjadi urusan yang sangat penting bagi kepolisian jadinya. Sehingga Mabes Polri harus turun tangan untuk menghandle 3 kasus yang sedang dihadapi. Padahal dia bukan koruptor, bukan teroris ya, bukan pelaku kejahatan berat seperti pembunuhan, perampokan dan lain sebagainya. Dalam tanda kutip hanya melanggar protokol kesehatan. Barangkali orang mengatakan, wah kok hanya sih melanggar protokol kesehatan? Nah, kalau kita tidak mau berperspektif hanya, maka ya semua yang melanggar protokol kesehatan harus kita anggap kejahatan yang berat. Gawat kita. Bisa setiap saat orang-orang yang melanggar protokol kesehatan itu bisa dipenjarakan. Coba saja setiap hari Jumat misalnya datang ke masjid-masjid. Itu banyak sekali orang yang sholat dan ada juga yang tidak pakai masker. Apakah kemudian polisi akan bertindak untuk membubarkan kerumunan tersebut misalnya? Sekali lagi, sobat era sekalian, tidak bisa semuanya kita dekati dari perspektif hukum pidana. Tidak bisa semuanya perspektif hukum pidana. Kalau kita bisa selesaikan secara hukum administratif dan ditambah dengan denda misalnya, lalu diminta kesadaran bagi yang bersangkutan misalnya untuk berkolaborasi dalam memerangi COVID-19, itu justru jauh lebih baik. Misalnya diminta Habib Rizik menjadi salah satu anchor hukumannya, itu saja. Salah satu kewajiban dia adalah mensosialisasikan protokol kesehatan misalnya. Mungkin jauh lebih baik. Tapi ya kadang-kadang pikiran yang seperti ini kan tidak kompatibel dengan kalau kita bicara kepentingan politik yang sedang berjalan. Nah, kalau soal kepentingan politik ya susah kita mengatakannya ya. Kalau kepentingan politik pokoknya misalnya ya ini Habib Rizik harus dipenjarakan, harus dihukum, tidak boleh bebas. Wah, itu berat baru. Jadi saudara sekalian, mudah-mudahan ke depan dalam penanganan protokol kesehatan ini dikedepankan
cara-cara yang persuasif, preventif, persuasif. Dan kalau ada pelanggaran, ya law enforcement, ya law enforcementnya adalah bagaimana memberikan sebuah hukuman yang mendidik, tapi bukan melihatnya semata-mata atau diutamakan dalam perspektif pidananya. Kita banyak belajar dari kasus-kasus yang sedang terjadi, dan kita sebagai bangsa bisa terus menjadi bangsa yang besar, bangsa yang tidak saling memakan sesama anak bangsa, tetapi betul-betul ingin membangun bangsa dalam kedudukan dan perspektifnya masing-masing, bukan saling ingin menghantam misalnya. Jadi ada yang dari perspektif dekat dengan pemerintah, ya silahkan. Ada yang mendukung pemerintah, silahkan. Ada yang mengambil posisi di oposisi, silahkan. Yang penting adalah berpartisipasi. Justru jauh lebih baik kalau warga negara berpartisipasi di dalam proses pembangunan, proses berkemanusiaan, ya, proses untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ketimbang diam saja, ya. Atau misalnya penyakit yang dimunculkan adalah penyakit yang hedonistik, penyakit yang tidak mau peduli, asosial dan lain sebagainya. Sobat era sekalian, saya bukan pendukung orang yang penjarakan sana, penjarakan sini. Mudah-mudahan ini bisa diselesaikan secara baik, termasuk juga keadilan bagi Habib Rizik yang menurut saya memang nyata-nyata diperlakukan sangat unequal dibandingkan dengan yang lainnya. Coba ini saya baca juga, Aziz Yanuar minta Raffi Ahmad dan Ahok diproses hukum seperti halnya Habib Rizik. Pasti ada yang seperti ini. Apalagi misalnya Ahok pesta bareng Raffi Ahmad usai vaksinasi, Habib Rizik minta keadilan. Luar biasa ya. Ini soal pembubaran FPI, Mahfud MD, kalau saya salah ndak apa saya kena karma. Ya, sobat era sekalian, itu saja ya. Ngomongan saya tidak terlalu bisa lancar karena masih ada Saryawan jadi agak berat juga ngomongnya. Tapi mudah-mudahan pesannya nyampe ya, sobat era sekalian. Sekali lagi, bahwa saya bukanlah pendukung orang penjara memenjarakan orang, anak bangsa. Kalau dia tidak punya kesalahan yang luar biasa, maka rasanya tidak perlu ada hukuman penjara. Kecuali kalau dia korupsi, kalau dia berontak pada negara, kalau dia melakukan perampokan, kalau dia melakukan pembunuhan dan lain sebagainya yang merupakan kejahatan-kejahatan berat. Tapi kalau cuma sekedar melanggar protokol kesehatan sampai kemudian dikurung, menurut saya negara sudah terlalu keterlaluan hal seperti ini. Apalagi misalnya yang namanya hadir dalam maulid Nabi dan pernikahan dianggap penghasutan. Ya, sobat era sekalian, marilah hati nurani kita yang bicara soal ini. Karena kalau hanya sekedar logika, banyak sekali logika yang bisa dikemukakan. Tapi hati nurani kan tidak bisa dibohongi. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.